Selamat pagi Bu Ida. Apa kabar Pak Wahyu? Sehat? Baik Bu, sehat Bu. Bagaimana Bu Ida ini? Alhamdulillah baik Pak Wahyu. Gimana ini hari ini? Bersemangat? Semangat Bu, luar biasa ini. Semangat terus pokoknya. Siap ya. Ini hari ini kayaknya ada coaching ya Pak ya? Iya Bu, ini hari ini rencana saya akan coaching dengan aku Pak Dedi Bu. Oh begitu. Sudah siap untuk coaching hari ini berarti? Sudah Bu, saya sudah merencanakan coaching saya dengan Pak Dedi. Baik itu waktunya nanti rencana kami itu setelah selesai kegiatan belajar Bu. Jadi nanti kami akan ngobrol bersama. Itu jam 1 atau jam 1 lah. Nanti kita akan ngobrol bersama. Apa nih kira-kira yang sudah disiapkan Pak Wahyu untuk coaching nanti? Nanti dalam coaching saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang tentunya bisa memantik Pak Dedi untuk mengungkapkan bagaimana permasalahannya maupun mencari solusinya Bu. Jadi sudah ada daftar pertanyaan yang sudah saya siapkan nanti. Iya, betul Pak Wahyu ya. Makanya untuk kegiatan coaching ini memang betul harus dipersiapkan dengan baik Pak Wahyu, karena di mana nanti Pak Wahyu itu juga harus mengcoaching sesuai dengan alutirta, dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya juga kayak Wahyu. Kemudian Pak Wahyu juga harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan ya, yang sesuai, yang berbobot, sesuai dengan kunci-kunci yang disampaikan coaching. Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari kunci sesuai sebelum dengan kata kunci yang Pak Wahyu berikan. Dalam coaching ini nanti juga saya juga harus tahu bagaimana kompetensinya Pak Wahyu, kemudian bagaimana juga indikator-indikator yang Pak Wahyu akan timbulkan. Baik Pak Wahyu, selanjutnya dari kegiatan coaching nanti, bagaimana Pak Wahyu akan mengembangkan kompetensi apa yang ada dalam coaching hari ini? Gini Bu, jadi rencana saya Bu ya, di kegiatan coaching nanti itu saya ingin mengembangkan beberapa kompetensi Bu. Gitu. Jadi antaranya itu kompetensi tentang kehadiran penuh saat coaching, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu kompetensi yang saya ingin kembangkan aja dari kompetensi itu tadi. Begitu ya Pak ya, luar biasa untuk 3 kompetensi yang tadi disampaikan dari Pak Wahyu. Nah selanjutnya nih kira-kira Pak Wahyu, baik Pak Wahyu, kira-kira di antara 3 hal tersebut kompetensi mana yang ingin Pak Wahyu kembangkan secara spesifik? Oke Bu, dari 3 kompetensi tadi ya Bu ya. Iya. Dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. 3 ini saya secara spesifik ambil 2 Bu. Gitu. Ya, 2 itu adalah menjadi pendengar yang aktif, yang baik, dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu secara spesifik 2 itu. Baik Pak Wahyu, luar biasa ya. Kemudian kira-kira ini indikator ketercapaian Pak Wahyu, indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin Pak Wahyu capai apa ya kira-kira ya Pak? Pencapaian yang saya harapkan waktu proses coaching nanti Bu, itu saya ingin coaching ini Pak Dedi itu bisa mencurahkan permasalahannya secara terbuka kepada saya, lalu bisa menemukan solusinya sendiri Bu, dari permasalahan yang ia hadapi, dan juga
menentukan strategi langkah-langkah yang harus ia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Gitu Bu, itu harapan saya atau tujuan pencapaian yang saya inginkan dalam coaching nanti. Baik Pak Wahyu, luar biasa. Semoga nanti untuk kegiatan coachingnya berjalan dengan baik, dan setelah kegiatan coaching saya juga akan mengobservasi kembali apa ya, ya intinya ngobrol-ngobrol tindak lanjut setelah kegiatan coaching itu ya Pak Wahyu ya. Ya, siap sekali Bu, nanti setelah coaching Ibu mau minta ngobrol lagi dengan saya, bisa Bu, siap Bu, nanti kita bisa ngobrol lagi Bu untuk pasca coaching nanti. Siap, terima kasih Pak Wahyu, semangat dalam coachingnya, semoga lancar ya. Oke, siap ya. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ini sehat. Bagaimana ini Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat juga Pak Didi. Iya. Pak Didi, dengar-dengar mau cerita ya Pak Didi dengan saya Pak Didi. Oh iya, kemarin kan kita sempat ngobrol via WA, tapi belum sempat ketemu ini. Jadi ada sedikit unek-unek ini Pak Wahyu, yang saya tuh kalau ngomongnya lewat WA ataupun chat itu kurang enak. Jadi enaknya ketemu langsung kayak gitu. Oke, siap Pak Didi. Mumpung kita ketemu ini ya. Jadi Pak Didi, kira-kira permasalahan apa Pak Didi hadapi ini kok sampai kita harus ngobrol bersama ini? Iya, gini Pak. Jadi yang saya amati di sekolah saya sebagai seorang pengajar itu, tiap tahun itu kok saya mengamati sikap dan perilaku anak-anak itu kok sekarang cenderung ke hal-hal yang negatif dan juga kurang sopan santun, baik itu terhadap temannya maupun khususnya terhadap bapak ibu guru yang ada di sekolah. Oke, jadi permasalahannya yang Pak Didi hadapi itu tentang perilaku anak ya Pak Didi? Iya, benar. Memang sopan santun anak itu baik itu kepada temannya maupun khususnya pada guru ya Pak Didi? Iya, benar Pak Wahyu. Seperti apa Bu Pak Didi? Sopan santun anak yang di sekolah Pak Didi ini? Iya, kalau yang saya amati itu ya, kalau di sekolah saya kan cenderung itu anaknya itu anak-anak yang sudah besar, jadi anak-anak STM Pak. Ya, kalau mereka itu sekarang itu lebih sering ngomong-ngomong kasar baik sama temennya, bahkan kalau di depan ataupun dekat dengan guru itu mereka sudah berani ngomong-ngomong kasar, kemudian mengumpat, walaupun itu mengumpat dengan temannya. Jadi seolah-olah mereka tidak mempedulikan ataupun tidak punya rasa sungkan terhadap bapak ibu guru yang ada di sekitar. Jadi seakan-akan mereka itu intinya kalau mereka berperilaku seenaknya mereka sendiri Pak. Jadi gitu. Ya Pak Didi, jadi masalah sopan santun khususnya dalam pembicaraan perkataan ya Pak Didi. Iya, Nah, benar. Pak Didi, dari ngobrol kita nanti ini kira-kira perubahan apa yang diharapkan? Ya, harapan saya itu kita bisa ada sebuah solusi Pak. Jadi permasalahan yang mungkin ini tidak hanya terjadi di sekolah saya sendiri, mungkin ada juga di sekolah-sekolah yang lain. Harapan saya itu ya bisa merubah pola sikap atau perilaku anak-anak itu tadi. Jadi mereka lebih bisa tahu diri, kemudian mereka bisa lebih hormat, lebih sopan terhadap bapak ibu guru, bahkan terhadap temannya pun walaupun itu sekali ya, mereka bisa lebih menghargai pada teman-teman mereka. Jadi begitu. Oke, jadi tujuan kita ngobrol kali ini harapan Pak Didi ada perubahan. Iya, benar. Sopan santun dari anak ya Pak Didi. Iya. Nah, Pak Didi, kira-kira kalau kita Pak Didi amati nih, diukur ya Pak Didi ya, Iya. dari level 0 sampai 10 lah misalnya. Kira-kira di level berapa ini tingkat sopan santun anak Pak Didi ini? Oh iya, jadi kalau yang saya amati itu kalau di sekolah antara level dari 0 sampai 10 itu yang bisa saya berikan itu mungkin di level 5 Pak. Jadi mengenai sikap mereka yang sudah mungkin tidak bisa menempatkan ataupun mapan kalau bahasa Jawanya itu mereka di posisi skala 5 dari 10 Pak. Di skala 5 ya Pak Didi ya? Iya, benar. Itu waktu juga cukup mengkhawatirkan juga ya Didi. Ya, makanya dari itu Pak. Nah, kira-kira nih Pak Didi,
setelah nanti kita ngobrol, Pak Dedi melakukan tindakan, kira-kira harapan Pak Dedi perubahan anak itu dari level 5 jadi level berapa Pak Dedi? Karena gini Pak, yang kita bicarakan ini kan mengenai sikap dan juga karakter anak yang tidak bisa serta-merta langsung bisa berubah hanya dengan penyampaian materi sekali dua kali sebuah dua minggu. Jadi saya harap ya bahkan mungkin tidak hanya dalam waktu dekat berkelanjutan, pendidikan yang berkelanjutan itu nanti bisa paling tidak itu bisa sampai ke level yang lebih tinggi ya sekitar 7 Pak. Ya 7 itu mungkin sudah sangat bagus bagi saya melihat latar belakang ataupun kondisi anak saat ini. Oke, jadi harapan Pak Dedi perubahan sopan santun anak itu dari 5 ke 7 ya Pak Dedi Iya, ya? benar. Karena memang melihat latar belakang kondisi anak yang mungkin juga sudah parah juga ya Pak Dedi ya? Iya, benar. Oke Pak Dedi, nah bagaimana Pak Dedi ini cara untuk meningkatkan ini dari level 5 sampai ke 7? Kira-kira apa yang Pak Dedi akan lakukan agar terjadi perubahan itu Pak Dedi? Iya. Rencana Pak Dedi kira-kira apa ini? Baik, jadi kalau yang saya amati itu perubahan sikap ataupun perilaku anak-anak itu bisa seperti itu kemudian menjadi sebuah kebiasaan di sekolah itu kan tidak serta-merta. Iya, betul. Karena adanya mungkin kurang perhatian dari bapak ibu guru, kemudian dari lingkungan sekolah pun yang mereka selalu mungkin tidak bisa memberikan ketegasan ataupun bimbingan yang lebih terhadap sikap ataupun perilaku anak. Maka langkah yang akan mungkin saya lakukan bersama teman-teman berkolaborasi di sekolah itu nanti yang pertama adalah kita koordinasi dulu, kita kolaborasi dulu dengan rekan sejawat, bapak ibu guru, kemudian wali kelas, ya, mengenai pembinaan karakter, kemudian pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai, kemudian kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah. Nah, supaya apa nanti ke depannya tidak hanya 1-2 saja yang menyampaikan, tetapi semua guru yang mengajar di kelas, baik itu teori ataupun praktek, mereka bisa menyampaikan ataupun memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak mengenai bagaimana melaksanakan atau membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik itu di sekolah. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu nanti mungkin ada sebuah program khusus yang nanti bisa kita bicarakan terhadap yayasan juga, karena memang notabene kita adalah sekolah yang di bawah nama yayasan ya Pak, yang swasta. Kemudian setelah itu kepada kepala sekolah juga sebagai pemegang kekuasaan ataupun tanggung jawab membuat sebuah program mengenai pendidikan karakter dengan ya mungkin bisa dengan memberikan masukan ataupun mengundang guru tamu, kemudian kuliah umum, kemudian ada lagi mungkin dari pihak dari luar seperti misal dari seperti yang membuat atau mengajarkan pelatihan dasar kepemimpinan seperti dari TNI ataupun angkatan, supaya mereka itu bisa masuk ke sekolah kemudian memberikan pengajaran mengenai dasar-dasar kepemimpinan, kemudian bagaimana berjiwa yang baik dalam bekerja, kemudian membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat ataupun nanti di dunia industri, karena nanti basicnya anak-anak STM ataupun SMA itu kan nanti kan ya tidak lain adalah di dunia kerja gitu. Oke Pak Dedi, jadi ini luar biasa sekali. Pak Dedi juga sudah punya rencana-rencana yang cukup, saya rasa cukup visioner ini Pak Dedi ini. Jadi ada tadi mengkoordinasikan dengan rekan guru, wali kelas, lalu juga punya rencana bertemu dengan pihak yayasan dan pihak sekolah, lalu juga sudah punya rencana program juga ya Pak Dedi, luar biasa nih, program untuk meningkatkan pendidikan karakter ya. Secara detail Pak Dedi juga menjelaskan tadi bagaimana caranya itu dengan kerjasama dengan TNI dan lain sebagainya. Luar biasa Pak Dedi, yang juga punya program banyak ini. Nah Pak Dedi, dari program-program ini Pak Dedi, kira-kira yang perlu dilakukan pertama dulu apa ini Pak Dedi? Baik, tadi.
Ya kalau kita lihat secara apa namanya fakta di lapangan ya mungkin untuk segera dan bisa dilaksanakan secara real tanpa perlu adanya apa namanya perencanaan yang matang sampai dengan program anggaran dan sebagainya, itu adalah mungkin adalah kita kolaborasi dulu dengan apa namanya rekan guru, kita duduk bareng dulu sama guru, wali kelas, kemudian seluruh elemen sekolah, bagaimana mereka itu bisa kita samakan persepsinya untuk pendidikan. Gitu. Karena percuma Pak, jadi saya itu mikirnya kalau satunya sudah memberikan ketegasan, kemudian memberikan pendidikan secara ketat, tapi kalau satu sisi ada guru yang ternyata acuh kemudian tidak mau apa namanya ikut andil dalam hal seperti itu kan percuma juga, ya, gitu. Ya, jadi benar sekali Pak Dedi. Jadi yang pertama dilakukan dari koordinasi dengan teman-teman ya Pak Dedi. Iya, benar teman-teman. Ya, teman-teman agar bisa kompak semua bareng ya Pak Dedi. Iya. Nah, kira-kira dari teman-teman ini Pak Dedi yang mungkin nanti sepemikiran dengan Pak Dedi, artinya punya tujuan yang sama dengan Pak Dedi, sehingga mempercepat proses perubahan itu. Ya. Sudah ada Pak Dedi juga. Yang saya amati itu memang sudah ada beberapa yang dari apa namanya rekan-rekan kerja itu ataupun rekan guru yang di sekolah itu memang punya inisiatif yang sama, karena ini menjadi sebuah keresahan bersama juga, karena setiap guru itu pasti pengennya itu anak-anaknya itu punya apa namanya kesopanan, kemudian attitude yang baik di sekolahnya. Jadi ada ya sebagian besar memang sudah seperti itu, tapi yang namanya rencana kalau hanya sekedar sebuah wacana saja tanpa ada langkah kan percuma. Iya, betul sekali Pak Dedi. Oke Pak Dedi, nah dari rencana Pak Dedi ini mau koordinasi dengan teman-teman ini, kira-kira direncanakan kapan Pak Dedi? Apakah bulan depan, ataukah mungkin tahun ajaran baru, atau minggu depan, atau kapan nih Pak Dedi rencananya? Iya, kalau hanya sekedar ketemu barengan kita akan setiap harinya pasti ketemu ya, jadi akan lebih cepat lebih baik. Mungkin sekitar 1 minggu nanti mungkin kita sudah bisa melaksanakan apa namanya secara siang kita duduk bersama untuk tadi Pak melaksanakan kesepemahaman tadi. Oh, Jadi sekitar 1 minggu lah Pak. Ya, jadi minggu depan ya Pak Dedi ya. Ya, insya Allah seperti Minggu itu. depan sudah melaksanakan atau eksekusi lah Ya. dari rencana Pak Dedi tadi. Nah, Pak Dedi, kita sudah memiliki gambaran ini dari pembahasan Pak Dedi, dari percakapan kita hari ini. Kira-kira apa yang Pak Dedi dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya, mungkin tadi awalnya itu saya mikirnya gini Pak. Ini kalau cuma sekedar undang-undangnya hasil umpan itu kan apa namanya tidak bisa serta-merta mudah hilang, harus bisa kita salurkan. Dengan kita ngobrol sama Pak Wahyu tadi, kita bisa merasakan apa itu namanya sedikit kelegaan. Jadi apa namanya permasalahan-permasalahan kita itu ternyata kalau kita pikirkan bersama-sama, kita pikir secara kritis penyebabnya di mana, kemudian masalahnya apa, kita bisa tahu oh iya solusinya pasti ada di sini. Nah, kita bisa menemukan solusi dari apa namanya cara kita berpikir tadi Pak, ya, dan mengaitkan antara sebab akibat itu tadi Pak. Ya, ya Pak Dedi, luar biasa sekali Pak Dedi ini. Ternyata Pak Dedi sudah memiliki gambaran ya untuk memulai sebuah perubahan yang Pak Dedi harapkan, di mana anak-anak itu mengalami perubahan dalam sikap sopan satunya, khususnya perkataan mereka ya Pak Dedi. Iya, Oke Pak Dedi, nanti saya tunggu kabar dari Pak Dedi. Oke, siapa? Mungkin 2 minggu lagi kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi bagaimana proses koordinasi yang sudah Pak Dedi rencanakan tadi dengan teman-teman, sejauh mana perkembangannya. Nanti kita bisa obrolin lagi Pak Dedi. Iya, semoga berjalan lancar ya Pak. Ya, semoga semua lancar Pak Dedi, sesuai dari rencana dan harapan Pak Dedi. Oke Pak Dedi, saya rasa ini cukup sekian ya Pak Dedi. Iya, Bincang kita hari ini. Sampai ketemu lagi, mungkin 2 minggu lagi kita akan obrolkan bersama lagi. Siap. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih banyak Pak Wahyu ini Ya. menampung cerita saya itu. Sama-sama Pak Dedi. Mungkin terlalu banyak kalau saya sampaikan ini Pak. Pak Dedi, kalau sekolah saya juga gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, Oke Pak Wahyu, gimana tadi hasil coachingnya hari ini? Bisa disampaikan? Iya Bu Ida, tadi saya melakukan coaching dengan Pak Dedi Bu Ida, dan
proses coaching yang saya lakukan dengan Pak Didi itu saya rasa berjalan dengan lancar Bu, lancar sekali Pak Didi, Luar sangat terbuka biasa, ya. sekali Bu. Kita mengalir ngobrol kayak sampai kayak di dalam. Oh gitu ya, luar Iya, biasa Kak. sekali. Iya. Terus ada lagi Pak yang bikin Bapak merasa luar biasa apa lagi? Tadi ketika ngobrol sih saya juga dapat apa ya, pengetahuan baru dari Pak Didi. Oh, gitu. Jadi masalah-masalah Pak Didi itu ternyata kadang juga muncul di sekolah saya. Oh gitu Dan Pak. saya juga bisa menemukan solusi dari pengalaman dari Pak Didi tadi, apa yang direncanakan Pak Didi tadi. Nah, ini menjadi bantu saya Bu. Nanti kalau untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah saya juga Bu, dari Pak Didi tadi. Baik Pak Wahyu, luar biasa ya untuk coachingnya hari ini. Nah selanjutnya nih Pak Wahyu, kira-kira nih apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Wahyu? Oke, dari coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu diantaranya saya menanyakan tujuan, apa yang ingin dicapai, obrolan yang akan kita lakukan, ya. Dari terus saya juga melakukan identifikasi permasalahannya dari Pak Didi, lalu saya juga menanyakan rencana atau strategi aksi yang akan dilakukan Pak Didi untuk menyelesaikan masalahnya. Saya juga menanyakan tanggung jawab serta saya juga menggali potensi yang dimiliki Oji, yaitu Pak Didi, untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Didi hadapi. Oh begitu ya Pak Wahyu ya. Oke, luar biasa Pak Wahyu. Izin menyampaikan hasil catatan saya ya. Iya, iya. Hasil observasi tadi coaching sama Pak Didi, bahwasanya Pak Wahyu tadi sudah melakukan coaching yang luar biasa yang sesuai dengan alur tirta Pak. Iya. Nah tadi saya juga mengamati bahwasanya proses coaching Pak Wahyu dan ada beberapa catatan ya Pak Wahyu ya, yang tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan coaching, sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi coaching, kemudian Pak Wahyu juga sudah mengarahkan coaching untuk menemukan rencana aksi atau tindakan yang dilakukan coaching. Nah Pak Wahyu juga berhasil membantu membuat Pak Didi untuk menemukan rasa tanggung jawab untuk melakukan rencana aksi agar berjalan dengan baik. Kemudian tadi saya juga lihat Pak Wahyu sudah fokus. Nah, fokus dengan Pak Didi, yaitu kehadiran penuh. Pak Wahyu juga tidak juga bertindak sebagai, sudah mulai tampak nih yang tadi yang dikhawatirkan Pak Wahyu ya, tentang sebagai pendengar yang aktif tadi juga sudah timbul, dan Pak Wahyu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang double sesuai dengan kata kunci yang disampaikan Pak Didi. Luar biasa untuk hari ini Pak Wahyu. Semoga ya Pak Wahyu dengan coaching hari ini bisa menjadi apa ya, menjadi sebuah semangat untuk lebih baik lagi. Kemudian semoga juga Pak Wahyu untuk lebih diberikan kemudahan, kelancaran, semakin meningkat skillnya untuk melakukan coaching lainnya sampai selanjutnya. Sukses ya Pak Wahyu ya. Bu, terima kasih sekali Bu. Ternyata apa yang jadi pengamatan Ibu tadi, hasil observasi Ibu mirip juga ya Bu dengan perasaan saya, bagaimana apa yang sudah saya lakukan sesuai dengan alur tirta atau enggak. Ternyata ada kemiripan. Saya juga merasa senang nih Bu. Jadi apa yang sudah saya terapkan, lakukan itu sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan Bu. Terima kasih sekali Bu. Iya Pak Wahyu. Oh iya Pak Wahyu, lagi nih Oh, pertanyaan setelah saya. Iya. Iya Bu. Nih. Oh, silakan. Untuk kedepannya nih Pak Wahyu nih, untuk kedepannya kompetensi apa yang akan Pak Wahyu kembangkan? Nah, setelah tadi tahu ya hasilnya ya, berdasarkan kegiatan coaching hari ini nih Pak Wahyu. Tadi saya sudah
mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya Pak Wahyu. Nah, rencana saya sih Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan berikutnya itu saya ingin memahami lebih dalam tentang alur tirta. Oh gitu. Jadi supaya nanti di coaching-coaching berikutnya saya menjadi lebih baik lagi Bu. Sehingga kegiatan coaching ini menjadi semakin nyaman, semakin enak dan semakin dalam, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman itu dapat terselesaikan dengan tepat Kan ya Pak ya. gitu Bu. Anjir, luar biasa sekali nih Pak Wahyu ini. Jadi Pak Wahyu akan mendalami lagi ya untuk lebih baik lagi dalam melakukan coaching selanjutnya ya Pak Wahyu ya. Dari Pak Wahyu terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab bersama saya, sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, dan terima kasih. Semoga lebih sukses, lebih apa ya, lebih selain sukses lebih meningkatkan lagi. Pokoknya semangat Pak Wahyu. Ya, terima kasih Bu Ida untuk waktunya.